Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pagi ini akan meneruskan untuk materi kita, yaitu tentang tahammul wa da'ul hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis. Cara menerima dan menyampaikan hadis. Kita masuk ke ahliyatut tahammul. Ahliyatut tahammul wa ada. Ahliyah itu adalah ketakapan. Ahliyah, ketakapan atau syarat seorang itu boleh menerima dan menyampaikan hadis. Nah, yu'tabaru syakhsu muta'ahilan litahammuli bisyartaini. Kalau menerima hadis itu syaratnya enggak banyak. Al-awwal ayyakuna mumayyizan bihaitsu yafhamul khitaba wa yaruddul jawaba. Wasani ayyakuna dhabitan. Wa dhabtu huwa la yaqdur rawi hina tahammulihi wa fahmihi lima sami'a. Jadi syaratnya hanya dua. Kalau menerima hadis, itu menerima itu syaratnya dua. Satu, dia bisa membedakan, ya, dan bisa menjawab dari pertanyaan gurunya. Artinya bisa respon itu, bisa merespon, bisa apa namanya? Dia mumayyiz, kan mampu membedakan antara yang sudah mulai beranjak. Meskipun masih anak-anak, ya mungkin dia sudah mumayyiz. Nah, yang kedua, syarat kedua adalah dhobit. Cuma itu saja. Jadi dia sadar, mampu mendengar dan paham apa yang dibicarakan oleh gurunya. Dua itu saja. Jadi kalau syarat menerima hadis, itu dua itu. Nah, sekarang kalau dia menyampaikan hadis, syaratnya itu tidak hanya dua. Nah, wa yu'addu syakhsu muta'ahilan lil ada'i bi syartin ayyakuna. Nah, ini berapa itu? Ada 5 di sini. Dituliskan 5. Ya. Biasanya hanya 4. Biasanya cuma ibadnya. Islam adil balik dobit. Biasanya cuma itu. Nah, ini syaratnya ada 5. Tapi ada tambahan 1 yaitu adil. Pertama adalah Islam. Fala yuqbalu riwayatul fala tuqbalu riwayatul kafir. Maka tidak sah. Tidak diterima riwayat dari orang kafir. Orang hadis dia mengajarkan, orang kafir dia mengajarkan hadis. Itu nggak bisa menjadi sanad. Ya, nggak bisa menjadi sanad. Kalau sebagai ilmu dia mengajari misalnya waktu zaman itu ya mengajari cara nulis, cara menghitung, bahasa itu boleh-boleh saja. Sekarang pun kita belajar kepada orang non-muslim, misalnya belajar tentang psikologi, belajar apa itu boleh, antropologi itu boleh. Ya. Tetapi itu tidak menjadi sanad keilmuan untuk yang konteks hadis. Kalau hadis itu nggak bisa. Meskipun ada ahli, katakanlah Sunuk Hurgrons atau Yosef Schatz, yang dia ahli-ahli hadis. Tetapi kita tidak bisa menjadikan orang-orang kafir tadi, dalam tanda kutip, non-muslim tadi, itu sebagai sanad. Ya. Yang kedua balighan, yang kedua adalah balik. Fala tuqbalu riwayatun man duna sinna taklif. Kalau dia menerima tadi dia masih boleh, anak kecil mumayyiz, yang penting dia sudah mumayyiz. Tetapi ketika dia meriwayatkan, maka dia sudah harus dewasa. Dan contohnya banyak. Ibnu Abbas itu banyak menerima hadis ketika beliau masih kecil. Karena beliau menjadi sahabat Rasulullah itu ketika masih kecil. Kemudian um, Anas bin Malik itu juga menjadi sahabat Rasulullah ketika usia 10 tahun.
Bahkan diserahkan sebagai pembantu Rasulullah itu usia 10 tahun oleh ibunya Ummu Sulaim. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab juga masih kecil. Tetapi semua menjadi sahabat-sahabat periwayat besar, periwayat-periwayat hadis yang banyak, ketika menyampaikannya itu ketika sudah dewasa. Yang ketiga adalah aqil. Fala tuqbalu riwayatun ghairu aqil. Apakah gila ataukah dia mukhtalid? Mukhtalid itu pikun. Dia enggak gila. Tapi sempat mengalami kepikunan. Apakah karena sakit atau karena usia. Ya. Aqil. Apalagi gila ya. Orang yang pikun saja itu enggak diterima hadisnya. Apalagi yang gila. Nah yang keempat, adil. Adil itu dalam bahasa hadis saya sudah berkali-kali sampaikan. Adil itu dia tidak melakukan perbuatan dosa besar, dia jujur, tidak fasik, dan seterusnya. Nah, bihaitsu yazimu taqwa wal muru'ah. Nah, dia menjaga takwa dan muru'ahnya. Muru'ah itu kewibawaan dia. Fala tuqbalu riwayatun fasik wa makhrumul muru'ah. Maka tidak sah riwayat dari orang fasik, tidak diterima. Wa makhrumul muru'ah, orang yang cacat dari sisi wibawaannya, muru'ahnya. Muru'ah itu kehati-hatiannya. Nah, yang terakhir dobit min waqti tahammuli ila waqti ada. Dobit ya, dobit itu juga saya sangkan sering-sering. Dia mampu menerima hadis sejak awal dan menyampaikan, memelihara hadis tadi, baik memelihara hadisnya itu dengan hafalan maupun dengan catatannya. Ya, dengan hafalan maupun catatannya. Maka di sini dikatakan begini, Wadhabtu naw'ani, al-awalu dhabtus sodri. Dhabtu itu ada dua macam. Yang pertama dhabtus sodri, yakun rawi hafidhan min waqti tahammuli ila waqti ladai, in haddasa min hifzihi. Ya, ya, dia adalah hafal, hafidhan min waqti tahammuli dari sejak dia menerima sampai dengan menyampaikan tadi. Dia hafal betul. Nah, yang kedua, betul kitab, dobit kita. Yakun rawi hafidhan li kitabihi min dukhul tahrifi wa tabdili wa naqsi alaihi man in haddasa min kitabihi. Nah, rawi tadi dia mampu menjaga kitabnya, catatannya dari sejak awal apa ya? Dia tidak ada ketersisipi atau termasuki atau khul tahrif, penyimpangan atau tabdil atau terganti teksnya atau ada teks yang kurang yang hilang. Kalau dia meriwayatkan hadis tadi dari catatannya. Ada samin kitabi. Ini cuma itu saja. Nah, turuk tahammul hadisi wa adai. Turuk tahammulil hadisi wa adai. Cara atau metode meriwayatkan hadis dan menyampaikannya. Oke ya. Nah, sekarang ini kemarin sudah kita singgung di awal ya. Awalan as-sima'. وهو أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من kitabin. Seorang guru membaca hadis dari hafalannya atau dari catatannya. Wal huduru yasma'una lafzahu. Sedang orang-orang yang hadir di situ yang mendengarkan lafaznya. Sawa'un akan al-majlisu lil imla'i aw amli ghairihi. Apakah majelis tadi guru tadi sambil mendiktekan imla ataukah tidak? Ya. Wa hadhil martabah arfa'u aqsami tahammuli 'inda jamari 'anil 'alim. Dan meriwayatkan hadis dengan cara asima ini adalah derajat yang tertinggi. Ya, derajat tertinggi dalam periwayatan hadis menurut jumhur ulama. Wa raba'aduhum anasima min syaikhi wal kitabi anhu arfa'u min asima'i faqat. Nah, ada yang membedakan sedikit ini. As-sima'u min syekh wal kitabatu anhu. Jadi dia mendengar dan dia menulis itu paling tinggi dibanding dia hanya mendengar saja. Ya, memang begitu. Jadi kalau Anda mendengar hadis, kemudian Anda selain mendengar, itu Anda juga mencatat.
sekarang saja kan beda ya. Misalnya ada yang di rumah. Yang di rumah itu ada yang sambil mencatat, menggaris-garisin yang di buku catatannya. Dengan yang hanya mendengar saja, itu berbeda. Yang mendengar dengan yang mendengar sambil lalu, itu juga berbeda. Ya, disambil, sambil apa. Ini berbeda. لأن الشيخ مشتغلا بالتحديث والراوي مشتغل بالكتابة عنه. Nah, karena di situ dua-duanya ada kesibukan. Pertama, syekh itu dia sibuk dengan menyampaikannya, sedangkan rawi dia sibuk dengan mencatatnya. Fahuma ab'adu 'anil ghaflati wa aqrabu ila tahqiq. Dan maka keduanya itu dia cenderung akan terhindar dari sifat ghaflah, lalai. Nah, kalau seorang menerima hadis, yang penting kamu perhatikan ini ya. Kalau seorang menerima hadis dengan cara asima, maka ketika meriwayatkan, dia bisa menggunakan sami'tu, hadasani, akhbaroni, abba'ani, qalali, dzakaroli. Ini kalau dia meriwayatkannya sendiri. Atau dia menerimanya sendiri. Tapi kalau dia menerimanya bersama-sama dengan teman-temannya, tinggal diganti. Nah, biasanya kamu juga lihat hadis toh. Ada hadis yang sami'na, hadasana, akhbarona, amba'ana, qala lana, dzakarolana, dan seterusnya. Itu juga berarti itu terkait dengan apakah si rawi itu ketika dia menerima hadis dulunya itu bareng-bareng dengan teman yang lain, murid yang lain, ataukah sendirian. Nah, kalau sendirian dia menggunakan lafaz sami itu. Ya. Nah, sekarang yang kedua, al-qira'atu 'ala syekh, atau ini juga disebut dengan al-'arud. Ya, disebut juga al-'arud. Catat itu. Karena seringkali kadang keluar nama lain dari al-qira'atu 'ala syekh adalah al-'arud. Ain ra dot, al-'arud. Menyodorkan. Wa huwa ay yaqra'a wahidun 'ala syekhi imma min hifzihi aw min kitabin muqabalan musahhahun muqabalan musahhahun. Wa syekhu yusghi ilaihi muta'ammidan 'ala hifzihi aw 'ala aslihi aw 'ala naskhatin muqabalatan musahhatan. Ini maknanya adalah seseorang rawi atau seorang murid kali posisinya ya. Dia membaca hadis kepada gurunya baik dari hafalannya atau catatannya, hafalan si murid tadi atau dari catatannya, muqabalun musahhahun untuk di cross check, ditashih oleh gurunya. Muqabalun musahhahun. Wa syekhu yusghi ilaihi muta'ammidan ala hifdhihi, dan syekh itu dia menyimak, menerima bacaan dari murid tadi secara sengaja, yang memeriksa dari hafalannya atau juga dari naskah aslinya untuk mengkonfirmasi kesahihan teks tadi. Wa qad yakunul muqabilu ghairu syaikhi mimman yuthaqu bihi. Nah, kadang-kadang yang menerima sodoran tadi, muqabil, guru yang disodori teks tadi, itu bukan guru yang dapat dipercaya. Kama qad yakunu aktsaru min wahid. Kullun minhum ladaihi nuskhatun muqabalatun musahhahatun yasma'una ma yuqra'u bi hadratis syekh. Ya, seperti kama qad yakunu, ya qad yakunu itu kadang-kadang ya. Kadangkala lebih lebih dari satu orang. Aktsaru min wahid. Kullu minhum ladaihi nuskhatun muqabalah musahhahah yasma'una ma yuqra'u bi hadratis syekh. Nah, gurunya itu lebih dari satu. Kulun minhum ladaihi nuskhatun muqabalah, yang masing-masing itu punya naskah untuk di cross check. Yasma'una ma yuqra'u bihadris. Yang mereka mendengar apa yang dibacakan di hadapan syekh tadi. Jadi yang menyimak tidak hanya satu orang.
Wa syaratul Imam Muhammad fil qari ayyakuna mimman ya'rifu wa yafham. Nah, sedangkan ini ada tambahan persyaratan dari Imam Ahmad bahwa yang membacakan, yang menyodorkan hadis tadi itu orang yang mengetahui dan memahami. Wa syaratu imal haramain fi syaikhi ayyakuna bihaitsu law waqa'a min al-qari' tahrifun aw tasihun laraddaha. Wa ila fala sihu tahammulu anhu. Ya. Nah, sedangkan menurut Imam Haramain, guru tadi yang dia mendengar catatan hadis yang dibacakan tadi, dia harus mampu membenarkan, ya, membenarkan lau waqa'a minal qari' tahrifun, kalau ada penyimpangan dari yang dibacakan oleh si qari', si pembaca hadis yang menyodorkan tadi, laraddahu. Dia mampu merespon cepat, membenarkan, ya. Kalau enggak, maka cara meriwayatkan dengan cara begini enggak sah. Nah, jadi tahammul itu syaratnya adalah gurumu yang membacakan paham, yang disodori itu juga tahu kalau ada kesalahan dia bisa membenarkan. Berarti kan harus paham. Nah, sihoh adanya kalau dia seorang itu meriwayatkan hadis dengan cara al-qira'atu ala syekh tadi, kalau dia menerimanya dengan cara itu, maka dia akan mengatakan qara'tu ala fulani. Au qara'a alaihi fulanun wa ana asma. Atau seseorang membaca di hadapan dia dan aku mendengar. Jadi yang membaca bukan dia tetapi orang lain. Wa hadhihi ahwatul ibarat. Dan ini adalah ungkapan-ungkapan yang paling sering. Nah, wa yajuzu bi'amaratu sima'i muqayyad bil lafzil qira'ah. Nah, boleh juga dengan lafaz-lafaz asima tetapi terikat dengan lafaz qira'ah. Misalnya hadatsana qira'atan alaihi, telah menceritakan kepadaku secara qira'ah kepadanya. Nah, wa syai'u alladhi alaihi katsirun minal muhadditsina itlaqu lafzin akhbaruna faqad duna ghairiha. Nah, sedangkan sebagian besar dari muhaddisin itu lafaz yang diperbolehkan untuk qiraatu ala syekh itu adalah akhbaruna. Memberitahukan kepada. Ya, paham ya sampai situ ya? Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, al-ijazah. Ma ma'na al-ijazah? Wa hiya idznul 'alimi bi riwayatil hadisi min ghairi an yaqra jami'al hadisil mujazah. Izin dari guru untuk meriwayatkan hadis tanpa membaca semua hadis tadi yang dijazahkan. Jadi kalau semua hadis tadi diijazahkan berarti kan menjadi simak. Tetapi kalau hadis yang diijazahkan tadi hanya sebagian saja yang dibaca. Kemudian misalnya saya mengijazahkan kepada Mas Zaki. Mas Zaki, hadis di bab ini saya ijazahkan kamu untuk diriwayatkan. Padahal tidak semua di bab itu sudah dibacakan ke dia. Kalau sudah dibacakan semua berarti namanya asima. Kan gitu ya. Lihada ajazah ba'dul ulama walam yujiz al-akhurun. Nah, ini sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Belum diajarkan, ijazah diajukan, ini takutnya salah kan gitu ya. Tapi ini diperbolehkan. Wa misalul jazah yaqul al-muhaddis li ba'd tulabi. Misalnya contoh dari jazah itu seorang muhaddis, orang ahli hadis, guru hadis, dia mengatakan kepada para murid-muridnya begini. Ajastukum riwayata kitabin min sahihil Bukhari anni. Aku ijazahkan kepada kalian meriwayatkan kitab dari meriwayatkan satu bab. Kitab itu berarti maknanya bab ya. Meriwayatkan satu bab dari Sahih Bukhari dariku. Waqad sami'tuhu min fulanin. Aku telah mendengarkannya dari fulan. Ay ajastukum riwayat sahihil Muslim anni. Waqad sami'tuhu min fulan. Itu aku ijazahkan
riwayatan dari Sahih Muslim dariku dan aku sudah mendengarkannya dari si fulan. Saya mendapatkannya dari si fulan. Min ghairi ayyaqra syai'an minhu aw yaqra ba'dahu wa yujizuhum bil baqi. Nah, tanpa membacakan hadis yang dijazahkan tadi atau hanya membacakan saja sebagian, yang lainnya langsung diijazah. Dari pendek ijazah itu memberikan mengizin tetapi tanpa dibacakan. Kalau dibacakan dulu menjadi asima. Nah, sirahnya lafaz yang digunakan untuk meriwayatkan secara ijazah itu biasanya ada zani fulanun, telah mengizinkan kepadaku si fulan, atau juga boleh dengan eh, lafaz yang lainnya. Wa yajuzu bi'ibarat sima'i wal qira'ati muqayyadan muqayyadan ma'al ijazah mestinya ya. Contohnya hadasana ijazahatan. Telah aku mengajari kepada aku secara ijazah. Wa akhbarana ijazah. Jadi ada tambahan lafaz ijazah dalam. Nah, sekarang munawalah. Cara meriwayatkan hadis dengan munawalah, disebut munawalah. Munawalah itu menerima langsung. Nah, وهي أن يعطي المحدث تلميذه حديثا أو أحاديث أو كتابا ليرويه عنه. كان يناول الشيخ تلميذه كتابا من مروية يقول هذا من حديثي أو هذا من سماعتي من غير أن يقول ارويه عني أو أجزتك. Ajastukahu. Nah, kalau ini munawalah, ini contohnya cuma dia seorang guru itu memberikan kepada muridnya langsung dikasih tanpa kata-kata apa-apa, tanpa ada diiringi dengan lafaz riwayatkan dariku atau aku jazahkan kepadamu. Kalau begitu nanti menjadi jazah. Nah, jadi cuma wahada min hadis, ini hadisku, dikasihkan saja, langsung dikasih. Ini saya kasih kamu hadisku. Dan saya punya buku hadis, saya kasihkan kepada Mas Mahfud. Mas Mahfud, ini hadisku yang saya dengar-dengar dari guruku ini. Nah, jadi kasih. Pada min sima'atin yang aku dengar dulu. Tanpa diiringi dengan kata riwayatkan. Atau aku jazahkan kamu untuk meriwayat. Nah, tapi ada dua macam ya, jazah itu. Munawalah itu ada dua macam. Yang pertama, makrunah bil ijazah. Wa tajuzu riwayatu biha. Wa imma mujarradah minal ijazah fala yaju riwayatu biha ala sahih. Nah, memberi itu ada dua macam. Ada yang disertai dengan ijazah. Jadi diizinkan untuk meriwayatkan. Nah, yang kedua tidak diijazahi. Sama misalnya kamu mondok di pesantren-pesantren salaf. Ada guru kamu yang mengajarkan atau mempunyai catatan hadis. Catatan tafsir atau apa. Kemudian diberikan kepada kamu. Cuma dikasih saja. Nggak ada kata-kata, wis ajarno. Misalnya gitu. Itu nggak boleh. Ya, tapi ada juga yang membolehkan. Nah, yang kedua yang lebih kuat lagi adalah ketika dia memberi itu sembari dikatakan ajar atau silakan disebar. Nah, itu boleh. Berarti ada atau aku ijazahkan kepadamu. Berarti ada ijazah. Kalau tidak, itu menjadi munawalah. Nah, maka munawalah itu ada munawalah makrunah bil ijazah wa munawalah ghaira mujarradah minal ijazah. Mujarradah itu masalahnya maknanya ya ghaira makrunah. Mujarradah minal ijazah. Syagh ada. Biasanya kalau munawalah itu adalah nawalani fulanun. Atau dengan lafaz haddatsana munawalatan, akhbarana munawalatan wa ijazatan. Ini lafaz-lafaz yang biasa digunakan ketika seorang itu menerima hadisnya tadi dengan ijazah. Munawalah. Nah, yang kelima,
adalah mukatabah. Mukatabah. Ya. Ini sudah saya terangkan. Wahia yaktubul alimu bi khattihi au yukallifa ghairahu bi ayyaktuba anhu ba'du ahadithihi li talibin hadirin indahu au li syakhsin ghaibin anhu wa yursilul kitaba ilahi ma'a man yathiqu bihi. Ya. Mana mukatabah itu adalah seorang guru dia menuliskan dengan tulisan tangannya sendiri bi khattihi au yukallifu ghairahu atau dia minta tolong bantuan kepada orang lain untuk menuliskan darinya sebagian hadisnya untuk muridnya di talibin hadirin untuk muridnya yang hadir di depannya. Jadi ada murid yang hadir di depannya, guru tadi menuliskan hadis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan hadis dikasihkan kepada orang yang hadir tadi. Tanpa dibacakan, kalau dibacakan menjadi asimak ya. Itu hanya dituliskan terus dikasihkan. Atau bukan diberikan kepada orang yang hadir di depannya, tetapi kepada orang yang di tempat lain. Lisyakhsin ghaibin anhu. Nah, kemudian catatan tadi dikirimkan kepada orang ke sana kepada orang melalui orang yang dapat dipercaya, pekurir yang dapat dipercaya. Nah, wahya qismani ada dua macam. Mukatabah itu ada dua macam. Ahaduhuma yang satu adalah antaqtarinal kitabatu bil ijazah atau muktarinah bil ijazah atau ijazah yang diiringi mukatabah yang diiringi dengan ijazah. Jadi dituliskan kemudian dikasihkan di ijazah. Kayaktuba ilaihi hadis thumma yadhkur lahu ijazatahu biha. Hadhil qism yushbihul munawalah al-muqtarinah bil ijazah fi sihhatin wal quwwah. Ya. Jadi kalau munawalah tadi yang diberikan itu satu kitab. Ya. Coba aplikasikan bluk. Tapi kalau yang mukatabah ini hanya dituliskan saja, sedikit saja. Jadi satu dua gitu. Ini kira-kira bedanya begitu. Ya. Wasani, nah, untuk yang kedua, ayat itu bilahi min ghairi ijazah dituliskan tapi tanpa disertai ijazah. Wa qad mana'a riwayatu biha qaumun wa sahihu jawazuha. Nah, ini ada yang melarang meriwayatkan kalau dia menerimanya dengan cara begitu, tidak ada diijazahkan. Tetapi sebagian membolehkan. Wa qad dhaba ilaihi katsiruna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan yang berpendapat begitu itu banyak dari kalangan ulama klasik, mutaqaddimin maupun yang al-mutaakhirin, kontemporer. Kontemporer. Nah, syiarul ada. Bagaimana lafaz menyampaikan hadis tadi kalau dia menerima hadisnya dengan cara mukatabah. Contohnya di situ, kataba ilayya fulanun atau hadatsana fulanun. Di hadatsana fulanun itu bisa dipakai juga untuk apa namanya? Yang mukatabah. Yang keenam, i'lamu syekh. Yang keenam, cara yang meriwayatkan hadis atau cara menerima hadis itu adalah dengan pemberitahuan dariku. Misalnya nih, contohnya. Wa ayyu alima syekhu tilmidlahu bi annal hadisa wal kitaba min marwiyati wa qad sami'ahu min fulanin aw akhadhahu min fulanin wa ghairi dhalika min ghairi an yusriha ijazatahu lahu fi riwayatihi an. Ini pemberitahuan seorang guru kepada muridnya. Misalnya murid punya catatan hadis. Murid tadi punya catatan hadis atau punya buku hadis. Nah, kemudian buku catatan tadi atau catatan hadis tadi itu dikonfirmasi oleh gurunya. Nah, itu dari yang aku riwayatkan. Hadis-hadis yang ada di kitab itu adalah yang aku riwayatkan dari si fulan dan aku mendengarkannya dari si fulan dan seterusnya. Nah, hanya di situ tidak ada
ijazahnya. Ya. Kalau bi'alamu saya cuma beritahuan saja. Beritahuan itu hadisku dariku. Misalnya ada orang yang mendapatkan satu hadis ya, atau kitab hadis. Kemudian apa namanya? Ada guru yang mengkonfirmasi, Mas itu dariku. Nah, itu namanya ilmu syekh. Faqad sawagha riwayata yujab bimujarrad dzalika aktsaru ahli al-'ilm. Wa'tabaru hadzal 'alam mutadamminan ijazat syekh birriwayah. Nah, sebagian mayoritas ahli ilmu itu membolehkan ya meriwayatkan hadis dengan cara tadi itu boleh, dan mereka mengatakan bahwa pemberitahuan guru tadi kepada muridnya tadi seakan-akan mengandung ijazah mutadamminan ijazat syekhi riwayah, seakan-akan mengandung ijazah seorang guru kepada muridnya. Wa ra'au anna thiqata syekhi wa amanati tamna'ahu min yadda'i sima'a ma lam yasma'. Tapi wara'au, dan mereka melihat bahwa kesikohan dari seorang guru dan keamanahannya itu mencegahnya untuk menduga yadda'i sima'a ma lam yasma', menduga dia mendengar sesuatu yang belum didengar. Wa ilamuhu tilmidhu bisima'ihi yadullu ala ridahu an tahammuli hadha sima'i wa adai. Dan pemberitahuan guru tadi kepada muridnya tadi menunjukkan ridhonya dan ridho terhadap penyebaran hadis tadi. Wa hadha madhabun ba'dul mutaqaddimin kabni Juraih wa dhahaba ilaihi katsirun mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin ini sebagian yang berpendapat boleh. Nah, yang lainnya itu nggak boleh. Nah, sementara yang mutakhir ulama kontemporer itu membolehkan. Contohnya Syekhul A'lamani syekhi bikadza wa ghairin. Guruku telah memberitahukan kepadaku dengan ini. Nah, itu. Nah, sekarang yang ke-7 kita tuntaskan sekalian ya. Wa hiya ayyusi al-'alimu qabla safarihi أو قبل موته بكتاب من مربيته لشخص بروايته عنه وهذا النوع من التحمل أضعف من الصور السابقة. Dan cara menerima hadis dengan wasiat ini adalah yang paling lemah di antara yang di atas tadi. Wahia yusi al-alim, maknanya adalah seorang alim, guru tadi dia mewasiatkan sebelum beliau bepergian, pergi jauh, atau sebelum wafat, mewasiatkan satu kitab atau satu bab dari periwayatannya kepada orang yang tertentu, oleh syaksin riwayat yang orang tertentu untuk meriwayatkan. Nah, maka dikatakan di sini jenis tahammul yang ke-6-7 ini, yaitu wasiyah, itu dianggap sebagai at'afu minas suwari sabiqah, yang paling lemah di antara bentuk-bentuk periwayatan yang di atas tadi. Nah, sebagian ulama membolehkan meriwayatkan hadis orang yang menerima hadis dengan cara wasiat, tapi sebagian besar tidak membolehkan. Yaqul ana awsa ilayya fulanun bikan. Fulan awsa ilayya fulanun bikadza wa haddatsani fulanun wasiyatan. Itu lafaznya. Nah, sekarang terakhir al-wijadah. Wijadah itu nemu. Wa hiya ma ukhidha min al-'ilmi min sahifatin min ghairi sima'in wala ijazatin wala munawalatin kayajidu syakhsun kitaban bi khatin man 'asarahu wa 'arafa khatahu sawan laqiyahu am lam yalqahu.
Abi khatin man lam yu'ashiruhu walakinnahu istawthaqa min anna al-kitaba sahihul. Nah, tadi. Wa iya ma ukhidha min al-'ilmi min sahifatin min ghairi sima. Jadi dia menemukan satu hadis, apakah itu di Shola atau di mana dia kececer gitu ya, catatan hadis, dia menerimanya itu min ghairi sima'in, tidak mendengar, tidak dijazahi, juga tidak diberi, ya. Seperti dia menemukan hadis dari orang yang semasa dan dia tahu tulisannya itu dia tulisan dia, baik dia ketemu atau tidak ketemu orang tadi, atau tulisan dari orang yang tidak semasa dengan dia, tetapi dia percaya yakin bahwa eh, kitab yang ditemukan itu dia berasal darinya. Nah, jadi dia nemu, dia tahu yang gurunya tadi siapa, itu tahu. Yang punya itu bukan gurunya. Yang punya catatan ini siapa tahu, tetapi dia tidak mendengar langsung, tidak diijazai, juga tidak diberi. Itu. Oh, dia mendapatkan hadis. Nah, lafaz perawitannya wajadtu bi khati fulanin ay qara'tu bi khati fulanin atau aku mendapatkan tulisan si fulan begini. Nah, wajadtu bi khati fulanin ay qara'tu bi khati fulanin kata. Aku menemukan di tulisan si fulan atau aku membaca tulisan si fulan seperti ini. Tapi itu tidak mendengar langsung dan juga tidak didasari. Nah, gitu ya. Jadi makna dari ijazah, sorry, tahammul wa ada itu sudah nanti kamu bisa bikin tabel begini. Kalau misalnya ini cara 8 atau tabel 8. Kemudian ini pengertiannya, ini lafaznya. Jadi boleh kamu bikin tabel begitu supaya memudahkan kamu untuk mempelajari ini, menghafal dari ini. Nah, sebelum saya teruskan, tolong saya, kalau ada yang bertanya, silakan. Boleh merespon. Nah, kalau tidak ada, ini saya kasih um, al-amal fil bait. Ya, ini semuanya fil bait ya. Al-amal fil bait. Uh, Silakan ini nanti diisi. Kamu cari hadis, bebas hadisnya. Bebas hadisnya. Boleh juga dari hadis-hadis yang ada di buku hadis. Ini kan ilmu hadis ya. Boleh dari hadis-hadis yang ada di ilmu hadis. Yang lengkap sanadnya. Kamu tulis beberapa hadis ya. Ini berapa yang diminta. Ada 4 hadis ya. Ya 4 hadis. Yang diminta 4 hadis. Masing-masing mencari ya 4 atau ya 4 hadis. Tidak apa-apa, nggak berat saya kira. Kemudian kamu tulis matanya di sini. Sanatnya siapa saja. Sanat itu berarti rangkaian sanat. Tidak harus kamu gambar, tapi itu kamu bisa rangkaian. Syaghul adanya, lafaz yang digunakan untuk meriwayatkan. Nah, kemudian turuku taham, cara periwayatannya. Ada, itu kamu tentukan. Misalnya kalau dia di sini lafaznya hadasana, berarti di sini asim. Kan gitu ya. Paham ya tugasnya, Mas? Paham, Tat. Oke, Insyaallah. oke ya. Jadi itu tugasnya, nanti tolong dikerjakan sesuai dengan ini. Karena nanti saya itu kan nggak ada ulangan harian. Saya hanya akan mengambil nilai-nilai dari yang begitu-begitu. Kemarin sudah saya kasih tugas kok, yang merespon cuma sedikit sekali ya. Apa memang nanti tidak mau nilai ya? Nah, yang merespon itu sedikit sekali. Gitu ya.
Yang ini dikirim ke email juga, Tat. Iya, dikirim email saja biar mudah. Iya, Tat. Oke. Oke, cukup ya. Yang belum menyelesaikan tugas yang pertama kemarin tolong diselesaikan sekalian. Ya. Nah, yang kedua ini menjadi tambahan. Nah, tapi ini yang masuk kok cuma 20 ya dari tadi itu. Oke, untuk sementara cukup ya.